Ada 3 rute Jawa, Surabaya, Semarang, dan Jogja. Ya. Nah, yang masih bertahan tinggal Jogja. Akan ada parkir premium. Kalau mereka mau jemput ya, kami sediakan tempatnya untuk berbayar sekalian. Mungkin akan dicoba diusulkan untuk jadi bantuan operasional. Seduh kopi di dalam cangkir, rasanya nikmat, hilangkan risau. Info Bandara Depati Amir kini ada di obrolan Tung Tau. Halo sahabat ngopi, selamat pagi. Hari ini OTT kita ada di Bandara Depati Amir. Kebetulan kita ngobrol-ngobrolnya ditemani oleh GM-nya Bandara Depati Amir. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Iya. Nah ini kita di tengah kesibukan Bapak, kita curi waktunya sebentar nih Pak. Oh, iya. Mau ngobrol-ngobrol Pak. Tentang hal-hal yang berurusan dengan bandara kita. Oke. Kan seperti kita tahu kan kalau masuk Bangka Belitung ini ya, ini adalah salah satu gerbang utama ya Pak ya. Bisa cerita Pak sedikit soal Bandara Depati Amir ini? Kalau bandara kita ini sebenarnya sudah berdiri tahun 1940 ya. Iya. Dan mulai dikelola sama PT Angkasa Pura itu di tahun 2007, dan perpindahan ke terminal yang baru itu di tahun 2017. Dan tahun 2019 itu diresmikan oleh Pak Jokowi di sini. Dan saat ini kita sudah mulai ada pengembangan terminal baru yang insya Allah tahun ini juga bisa, tahun depan bisa kita gunakan lah. Tahun ini insya Allah secara bangunnya sudah selesai gitu. Oh ya, terminal jadi perlebaran Pak ya, perluasan. Nah, dulu waktu pindah dari 2017 kan pembukaan yang baru ini. Nah, yang lama itu kan masih ada tuh Pak. Itu tidak ada rencana mau dimanfaatkan oleh. Untuk yang lama sebenarnya kami lagi cari mitra juga tuh untuk menyewa, terutama di areal parkir. Dan saat ini kebetulan gedung administrasi kami sudah digunakan oleh SMK Penerbangan yang baru tahun ini lah, baru beberapa bulan yang lalu kita kontrak dengan sekolah SMK Penerbangan tersebut. Sebenarnya kalau kita bisa manfaatkan lagi tuh yang area parkir gedung terminal yang lama, itu cukup bagus tuh, bisa dijadikan tempat konser musik, juga bisa untuk jadi kegiatan-kegiatan yang keramaian lah di situ. Ya, kan memberikan luas manfaat untuk ya, manfaat. ya betul. Ya. Oh di situ ya. Itu masih asetnya Angkasa Pura. Kalau ya? untuk aset itu sebenarnya punya Kementerian Perhubungan, cuman dikelola sama kami. Dan untuk sebenarnya lokasi itu sebagai pendukung juga untuk kegiatan operasional kita. Cuma memang tidak kita gunakan secara aktif, tapi itu sebagai pendukung kita untuk area-area yang memang terbatas untuk sama masyarakat gitu. Oke, iya. Sambil ngobrol kita pesen minum kopi ya Pak ya? Oke, boleh. Pak seharusnya udah lama tugas di Pangkal Pinang? Saya ini 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 4 bulan lah saya di sini. Sekitar bulan Mei 2024 saya mendapatkan tugas amanah di Pangkal Pinang. Iya, oh iya. Bapak minum apa Pak? Saya kopi gula aren aja deh. Oh, kopi dingin ya, pakai gula itu ya. Ya, kopi gula Dingin ya, dingin aja. Dingin. Kalau saya kopi hitam kopi hitam tanpa gula. tanpa gula yang Iya, panas. Kalian mungkin roti panggangnya Ya, Oke, Pak. silakan Ibu. Itu yang berselernya apa? telur sama selai serikaya. Srikaya aja deh kalau gitu ya. Oke, Srikaya. Iya. Ada lagi mau Ya. coba otak-otak ikan tenggirinya mungkin sekalian. Mau? Boleh? Coba deh. Oke deh. Iya, makasih ya, Adek. Oke, saya ulangi dulu. Ya. Iya. Kopi dinginnya 1, kopi gula aren, terus kopi no gula yang panas sama serikaya sama otaknya tunggu. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak. Iya, iya. Oke, kita cerita-cerita soal bandara ini cukup, karena ini kan objek vital, Pak ya. Iya. Ini sangat mempengaruhi ceritanya tuh mobilitas orang-orang di Bangka Belitung ya, yang ada bandara ini. Nah, sekarang sejak Bapak bertugas di Pangkal Pinang nih, Bapak melihat trennya Bandara Depati Amir dibandingkan mungkin Bapak sebelumnya bertugas di bandara yang lain seperti Kalau apa? potensi daerahnya kemungkinan untuk membawa orang ke sini cukup besar ya, karena
kita lihat kan pariwisatanya cukup banyak, terus juga bisnis juga ada di sini. Iya. Memang tapi kalau untuk tahun 2025 ini traffic kita cukup menurun jauh nih. Masih apa namanya corporate rate-nya dibandingkan dengan 2019 itu masih 75% kita recovery rate-nya untuk kembali ke seperti tahun 2019. Karena kita tahun 2018 itu sempat menyentuh angka 2 juta penumpang per tahun, sedangkan kapasitas kita 1,5 juta per tahunnya. 2019 Pak? 2019. Untuk tahun 2025 ini sekitar 1,2, malah turun sekitar 300 ribuan lah ya, 300-an yang turun gitu. Karena mungkin ada hal-hal yang memang infonya kan ekonomi kita lagi kurang bagus juga, sehingga mungkin orang yang bergerak penumpang juga kurang banyak untuk di kita gitu. Atau jumlah airline-nya mungkin juga berkurang atau bertambah? Jumlah airline sih sebenarnya masih, cuma kan memang untuk jumlah pesawat malah yang berkurang sekarang kan untuk kepemilikan pesawat dari masing-masing airline. Terus juga rute kita cukup banyak juga berkurang kan. Dulu kita melayani rute apa aja Pak? Sebelumnya kan dulu sempat ada Medan juga, kan, kemudian ada juga Batam itu setiap hari kan. Terus juga ada beberapa daerah lain. Sempat malah kita Pontianak pun sempat ada dulu kan. Cuman karena mungkin demand-nya nggak ada, jadi nggak berlanjut. Cuma berapa kali terbang sudah nggak berlanjut lagi. Kemarin kita tahun 2024 sempat buka rute Jawa kan, ada 3 rute Jawa, Surabaya, Semarang, dan Jogja. Nah, yang masih bertahan tinggal Jogja. Itu tiap minggu ya Pak? Jogja itu setiap hari Jumat dan hari Minggu dia, 2 kali seminggu dia. Jadi memang waktunya pas tuh untuk orang-orang yang misalnya kerja di Pangkal Pinang, mau balik ke Jawa, itu pas untuk jadwal mereka itu. Kalau ke Palembang masih ya Pak ya? Kalau ke Palembang yang dulunya bisa 2-3 kali, sekarang cuma 1 kali penerbangan gitu kan. Ya seharusnya kalau kita kan berharap akan lebih ramai ya, harapan kita ya. Harapan kita mudah-mudahan ke depan bisa lebih ramai lagi nih. Nah itu kita butuh dukungan nih selain dari kami, mungkin dari Ibu juga yang terus pemerhati budaya ataupun dari pemerintah untuk gimana caranya kita bawa orang lah ke Kepulauan Bangka ini atau untuk wisata ataupun untuk kegiatan di sini lah, atau ada event-event yang bisa bawa orang rame lah ke Bangka ini. Ya betul iya. Itu perlu kerjasama banyak pihak Pak ya. Tidak cukup dari bandara juga. Bandara kan cuma menyediakan fasilitas ya. Tapi kalau ada kami event siap kan support untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemda. Perluasan terminal yang sekarang ini, itu dimulai tahun berapa tuh Pak? Itu dimulai sekitar tahun 2019 atau 2018 ya, saya kurang Pada waktu lagi peak ya waktu kita? Peak ya, 2018 itu itu tadi saya sempat menyentuh angka di 2 juta penumpang per tahunnya. Nah sehingga melihat kondisi itu diperlukan ada penambahan ruang tunggu lah ataupun terminal untuk mengatasi overkapasitas itu. Ada waktu itu. Ada waktu itu. Cuman ternyata kan setelah COVID 2020, nah ini sempat stop kan. Bandar ya, betul. Waktu itu stop operasional ya. Baru mulai di tahun ini yang insya Allah akhir Desember ini bisa tuntas dan insya Allah tahun depan bisa kita gunakan. Nah ini untuk kapasitasnya kita kalau digabung dengan ruang tunggu yang saat ini bisa menampung sekitar 2,8 atau sampai dengan 3 juta penumpang per tahunnya, dan itu bisa kopi panas sama kopi es gula aren ya. Iya. Kasih. Oke Pak, silakan Pak. Jadi dia bisa nampung sampai 3 juta penumpang. Kalau udah dibuka yang barunya. Dibuka yang baru. Nanti rencananya itu yang terminal yang baru itu menjadi keberangkatan. Kemudian yang ada check-in sekarang itu menjadi kedatangan. Akan kita tambah conveyor belt di sini. Akan kita tambah 1 conveyor belt untuk kedatangan. Untuk yang di atas, rencana kita kalau memang misalkan ini nanti jadi bandara internasional, itu udah kita siapkan. Ruang tunggu yang saat ini kita untuk jadikan itu ruang tunggu internasional nantinya. Kalau nanti setelah jadi kita akan mudah-mudahan bisa kita usulkan jadi bandara internasional. Nah itu kalau mau mengusulkan jadi bandara internasional itu yang berwenang untuk memutuskan atau itu tuh siapa ya Pak? Dari Pemda juga bisa mengusulkan itu tuh, dari pemerintah daerah untuk mengusulkan
bandara nasional, nanti kami juga akan support itu untuk mengusulkan untuk bandara nasional itu. Oh, diusulkan dulu. Iya, usulkan dulu. Oh, tapi kita Kan bandara TMI siapkan dulu ya, mudah-mudahan fasilitasnya. yang pasti kan fasilitas kita siap dulu nih. Nanti kan Ya. diverifikasi mungkin atau tidak. Kalau menurut regulatornya oke, ya kita bisa lanjutkan kan. Ya. Dan juga kita pasti harus siapkan CIQ-nya, Ya. kesiapan apa proses tempatnya, fasilitasnya mencukupi atau enggak. Waktu tahun 2017 pembukaan ini kan sebenarnya ini sudah Iya. dipersiapkan untuk Sempat untuk internasional. internasional, memang. Pak ya. Nggak tahu kenapa kemarin tidak jadi, tapi kalau ini kan kita optimis karena ada statement dari Pak Presiden kan akan buka lebar-lebar untuk bandara-bandara yang saat ini bisa mengajukan untuk menjadi bandara internasional kan. Dan mudah-mudahan kalau memang tahun depan ini sudah kita gunakan, mungkin akan dicoba diusulkan untuk jadi bandara internasional. itu buat orang Bangka itu waktu fasilitas yang Iya, sangat baik, Pak ya. mudah-mudahan bisa dilaksanakan lah di tahun depan. Iya, nah ya sekarang operasional bandara ini kan semua dipegang dulu kan ada AP2, AP1. Iya, nah iya. Sekarang Ini per tahun 2024 kemarin, tanggal 9 September itu kita resmi merger dari yang dulunya ada Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, sekarang Digabung. jadi Angkasa Pura Indonesia. Apindo. Ya, Apindo. Bisa API, bisa Apindo. Oh, Karena sebutannya. Apindo kadang ada nama ini juga kan, Ya. nama kayak apa nama organisasi ya. Ya betul. Iya, ya. Enaknya sih Angkasa Pura Indonesia aja kita sebutnya. AP Indonesia. Iya, AP Indonesia. Iya. Nah, dengan perubahan seperti itu, Bapak kan banyak tugas nih di kota-kota lain ya. Iya, iya. Itu buat seorang GM itu gimana Pak? Penggabungan AP1, AP2. Jadi lebih fleksibel sih. Dulunya kan kita kan terbatas ya, hanya Ya. barat dan timur. Sekarang kan bisa lebih koordinasi dan kolaborasi itu bisa sampai Sentani sana kita Ya, masuk ke Indonesia Papua Timur sana. ya. Iya. Dan peluang kita untuk sampai ke Sentani pun ada itu kan. Sudah tugas di mana aja Pak Sadir? Saya alhamdulillah sudah pernah di Soekarno-Hatta. Ya. Terus saya pindah ke Palembang, sempat juga saya di Jambi, sempat di Medan, terus juga di Tanjung Pinang, di Pangkal Pinang 2 kali malah saya. Oh iya 2020 pernah. 2021, kemudian 2024 kemarin sampai dengan saat ini. Oh iya. Kalau dibandingkan bandara yang lain, Pangkal Pinang gimana kesan Bapak? Ini sih termasuk bandara yang cantik ya. Dan sebenarnya saya Jambi, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang itu otentik Bu untuk ini ya, untuk bandaranya sama persis bentuk bangunannya. Kalau pernah ke Tanjung Pinang, ke Jambi sama persis bentuk bangunannya. Layoutnya sama ya, cuma beda-beda di ornamen dan mungkin susunan sedikit-sedikit yang beda. Oke. Kalau secara bentuk bangunannya sama, kedatangannya, keberangkatannya itu bentuknya sama gitu. Untuk orangnya gimana Pak? Kalau orangnya karena saya bukan orang Palembang ya, saya merasa di tempat di rumah sendiri kalau di Iya, sini kan. iya. Masih suasana wisatanya masih dapat lah itu. Iya. Apa tren penumpangnya? Mungkin style penumpangnya, Kalau mungkin saya- bawaannya. Nah, penumpang sini uniknya apa? Karena daerah ini kecil ya. Ya. Jadi orang itu datangnya mungkin dengar pesawat landing baru di jalan kali ya. Iya, Jadi betul. nggak lama-lama di bandara kan. Kalau biasanya Iya. kan 2 jam sebelum orang check-in kayak di sini mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum atau sebelum 1 jam sebelum lah mereka baru stay ke sini ya. Iya, nggak macet Pak. Harapan dekat kita sih juga. lama-lama di sini biar kayak Tungtau ini bisa Iya. orang pada belanja di Tungtau kan. Iya Pak, betul. Itu kan UMKM kan, Iya, ya bisa jalan ya. UMKM bisa jalan. Ya, jadi kalau untuk bawaan-bawaannya itu dibandingkan dengan bandara-bandara lain kan kita lihat tuh banyak oleh-oleh atau apa. Mirip sih Bu, kalau misalnya di cabang di daerah-daerah itu rata-rata kalau berangkat pasti Bawa bawaannya tentengannya banyak, koper Pak? ya, pasti ada bagasi. Ada bagasi? Beda kalau waktu saya di Soekarno-Hatta, rata-rata kan orang yang pergi 1 hari balik lagi atau cuma bawa koper kecil Iya. dengan cabin. Kalau Iya. ke daerah-daerah rata-rata bawa oleh-oleh sih. Iya, biasanya. bawaannya banyak. Bawaannya banyak. Terus pengantarnya juga banyak ya Pak? Nah, yang unik memang semua bandara yang saya coba ini saya pernah tempati ya. Kalau ada umroh, Iya, betul. kalau ada umroh biasanya 2 padat banget tuh, 1 jamaah umroh tuh bisa diantar 10 orang lah kali ya. Iya Pak. Jadi Jangankan bandara kecil crowded gini ya. Oh. Waktu saya di Soekarno-Hatta pun juga sama. Permasalahannya ketika saat jamaah umroh, terutama jamaah umroh yang lokal ya, kayak Cengkareng lu kan
Jabodetabek itu pasti pengantarnya datang langsung kan. Ya. Nah itu padat jadi terminal kita. Nah itu ada antisipasi khusus Pak kalau misalnya lagi kalau momen-momen gitu ya? momen gitu kita nanti mungkin dikelompokkan, diisolasi satu tempat, tuh di situ saja, nggak boleh menyebar atau apa, atau nggak dibatasi. Ketika mereka menutupi antrian, ada tim kita yang minta Clear mereka up untuk gitu clear area lah, biar ya. untuk jalur penumpang reguler biar Ya. tidak terganggu gitu. Aha. Ya kan itu musiman soalnya, Iya, nggak rutin, nggak kan. Dan juga kan bisa nambah omset kontenan juga. Iya, ya kalau rame ya bandaranya. Kan, namanya bandara. Nah, itu juga cita-cita kami. Bandara itu bukan hanya jadi tempat orang berangkat dan datang aja lalu naik pesawat, tapi pengennya tuh seluruh kegiatan masyarakat tuh bisa di sini gitu. Nah, kami juga sekarang lagi cari-cari komunitas. Kalau mereka mau kolaborasi dengan kami, kayak contoh mural atau apa, kan mereka bisa tuh kita kasih titik-titik lokasi yang bisa mereka apa namanya mural tuh, lakukan gambar-gambar atau apa di atau pameran Pak, atau pameran lukisan bisa, mungkin atau apa namanya komunitas-komunitas kendaraan kayak kendaraan kuno unik bisa dipajang di kita. Ya betul. Kemudian kalau misalkan ada juga sanggar-sanggar tari mau latihan di bandara biar sambil dilihat sama penumpang, biar apalagi ada turis Pak, sekalian dia bikin video. Sekalian uji mental ininya kan, penampil kan, langsung dilihat lagi latihan gitu kan. Itu kita lagi coba nih kolaborasi dengan UMKM sama Dinas Pariwisata juga. Dan kalau bisa juga nanti dipajangkan itu kain-kain khas di sini itu di kedatangan kita, karena saya lihat di kita ini masih kurang. Makanya sekarang kan kita tambah tuh untuk announcer ada bahasa Bangkanya tuh. Oh ya. Biar ada orang tahu sini, kita udah sampai di Bangka. Terus ada juga musik-musik daerah. Kita kemarin juga minta ke pencinta seni sini, pengentas seni sini, kita minta untuk mereka ada nggak musik yang memang ini, jadi kalau kita ambil YouTube kan takutnya kena license ya. Ini dikasih mereka, kita pasang juga di sini. Itu juga diapresiasi sama pemerhati budaya kita di sini. Ya begitu kita landing gitu kan, kita lihat wah ini di Bangka Pinang, di Bangka gitu. Sehingga kami masih ingin itu, ada keinginan kami untuk ada pajangan-pajangan khas Pangkal Pinang nih, ya, atau Bangka Belitung lah yang bisa kita pajang terutama di kedatangan tuh, orang datang disambut dengan misalnya ada kain-kainnya. Iya, mendukung itu untuk UMKM, promosi pariwisata. Maksud kami UMKM nanti silakan mereka memajang itu, kita tidak pungut biaya, tapi kalau mereka mau jualan tapi nggak boleh jualan langsung, kita kasih QR code atau apa, nanti biar belanja dia di luar lah, tapi jadi penumpang itu yang mau beli menghubungi nomor itu atau gimana. Ini kayak tempat pameran. Ya, kita kasih tempat pameran aja tuh. Nah itu ada apa? Mungkin berbeda tarifnya ya mungkin ya yang UMKM seperti itu dengan yang komersil biasa. Yang seperti itu kayaknya kita untuk kasih free dulu lah untuk ininya kan. Iya, karena kesannya kan untuk pameran sebenarnya dukung UMKM juga kan untuk ininya. Dan kita juga kita juga ngadain bazar juga kan untuk biasanya sih di hari-hari besar lah kayak Lebaran, kayak Nataru, Natal tahun baru itu kita biasanya ada bazar tuh ngajak UMKM, kita kolaborasi biasanya dengan forum BUMN tuh. Dalam forum BUMN di Pangkal Pinang ini cukup intens juga, sering koordinasi dan komunikasi juga kita kan, dan kolaborasi terkait UMKM untuk kegiatan-kegiatan gitu. Nah, kalau kayak gitu bagian komersil ya yang handle itu di Bandung. Kalau sekarang kita nggak hanya komersil sih. Oh iya. Sekarang seluruh karyawan kita menjadi agen komersil kita semua tuh. Oh jadi gitu ya. Siapapun itu dia punya temennya yang mau bisnis di sini, silakan sampaikan, ajukan, memang cocok, langsung jadi gitu kan. Jadi nggak mesti teman-teman komersil nyari, sekarang seluruh karyawan kita silakan kalau yang mau ini sedia agen komersilnya kita itu kan. Oke, ya. Biar kita nggak mau ada beda-beda lagi nih. Tujuannya kan itu sama nih ya, untuk mengembangkan bandara ini kan. Saya pun berharap tuh semua yang ada di sini nggak nyebut lagi Ibu Tungtau kami Angkasa Pura, tapi nyebutnya Depati Amir gitu. Ya. Jadi kita sama-sama merasa memiliki Bandara Depati Amir ini. Gitu. Ya, ini kan jadi apa ya? Ya, untuk bersama lah ya, untuk peningkatan ekonomi juga. Kalau ini maju rame Bangka kan kita akan nikmatnya juga kan. Ya, sama-sama. betul Pak. Iya. Nah, untuk ini yang kan kalau di bandara itu ada namanya fasilitas VVIP Pak ya? Oh ya.
Itu Kalau gedung VIP itu Ya. dikelola sama pemerintah daerah di Pemprov. bukan Bukan di kami, ya. Jadi itu penggunaannya itu atas izin Angkasa Pura atau gimana tuh? Itu Yang enggak. bisa menggunakan gimana? Kalau itu kami supporting terkait keamanannya paling ketika proses berangkatan tetap pemerisaannya sama kayak di terminal lah. Ada pemeriksaan X-ray cabin dan lain-lain. Harus melalui X-ray semua untuk ini. Tapi kalau untuk yang fasilitasnya itu memang dipenuhi semua oleh Pemda. Oh gitu. Jadi Karena itu bangunan itu memang punya Pemda, oh bukan punya Angkasa Pura gitu. jadi kalau izin penggunaan itu Iya, melalui kalau mau Pemda. menggunakan itu harus melalui Pemda. Oh gitu, bukan jadi hubungi Angkasa Pura. di biro umumnya kan ya. Nanti, Biro umum Pemda yang Biro Umum Setda Provinsi Bangka Belitung nanti. itu hanya digunakan untuk pemerintah daerah atau mungkin Itu swasta biasanya, atau apa atau keadaan tertentu misalnya? Sebenarnya untuk VIP ya, VIP jabat-jabat tinggi aja tuh, jabat tinggi daerah, jabat tinggi dari nasional, menterian atau apa. Bisa jadi nanti misalkan ada kegiatan lain yang diizinkan sama Pemprov bisa juga digunakan. Oh, gitu. Cuma yang pasti proses keamanannya tetap sama kayak di terminal juga. Ya. Ada pemeriksaan lewat X-ray juga dan nggak barang-barang nggak boleh dibawa juga tetap harus sama. Terkait pemeriksaan keamanan tetap sama aja. Hanya penggunaannya izinnya itu harus ke Ya. Pemprov. ini Pemprov ya? Pemprov. Oh, Pemprov. Oh, ya. Oke. Tapi rata-rata memang kalau untuk bandara kecil kita itu yang dikelola Angkasa Pura rata-rata memang punya Pemda itu. Malah kalau yang di Aceh itu malah dibikin sama pemerintah daerah connecting tuh. Dari VIP itu dibikin kayak apa namanya jembatannya untuk nyambung langsung ke Garbarata. Kalau kita kan sini mobil kan. Ya, betul. Kalau di Aceh itu langsung nyambung ke terminal. Dibikinnya tuh. Tapi Pemda yang bangunnya itu. Oh, seperti itu. Kalau di kita, di Jambi, di Palembang itu punya Pemda semua itu. Kalau di Soekarno-Hatta baru punya Angkasa Pura itu. Oh, beda-beda ini ya berarti tapi ya. Kalau punya Angkasa Pura, pengelolaannya tetap kemarin di Sekretariat Negara juga untuk ininya tuh, untuk pengaturan penggunaan VIP-nya. Gitu. VIP Tapi ya. sana kan memang tingkatannya presiden kan gitu kan. Iya. Oke. Nah, sambil ngobrol-ngobrol nih, kita kan Sambil memang ya. semua berharap ya kalau bisa ini menjadi bandara internasional, bahkan itu meningkatkan ini juga ya. Iya. Kalau turis jadi kan lebih berhemat, nggak perlu ke Jakarta dulu, Iya, langsung dari sini. Singapura bisa langsung ke Bangka. Kemarin sempat ada program Ibu Dinas Pariwisata sempat ngobrol-ngobrol selagi kita belum nasional Ya. nih. Mungkin kita hubnya di Batam, nanti dari Batam bawa ke sini. Penumpang dari Korea, turis dari Korea. Biar mereka nanti bisa ke sini. Tapi tetap kan domestik kan jadi jatuhnya. Itu kan. domestik, Pak. Nah, tapi kalau memang nanti jadi internasional ya lebih enak lagi tuh di Korea langsung Datang atau ke- orang Korea biasanya ke Singapura dulu baru Singapura Ya Jakarta, kita. biasa ke Jakarta bisa langsung ke Bangka. Bisa ke Bangka. Rata-rata Iya. sih memang kalau penerbangan di daerah seperti kita ini rute-rutenya biasanya di Malaysia ataupun Kuala Lumpur atau Singapura. Singapura atau Malaysia dulu lah. Malaysia. Ya kalau bagus kan ya. Tapi kalau ngeliat di Bangka ini kan banyak ini Chinese ya. Ya. Siapa tahu kan Dari China. Tiongkok bisa, Iya. dari China juga bisa buka langsung kan? Iya, Karena hubungan karib Ya, ada kan? kalau misalnya pas lagi Cengbeng yang Nah, bulan iya. April Bapak tahu ya kan, pada pulang tuh ziarah tuh, Iya. banyak tuh sebenarnya mereka tuh merantau ke luar negeri ya, bukan hanya ke China Pak, mereka mungkin ke seluruh dunia. Seluruh dunia, kan datang semua ke sini Iya, kan, ya. datang ke sini ke Ya, kuburan makanya leluhurnya. Hari besar kita di sini kan lebih banyak dibanding yang lain karena selain Lebaran, Tahun Baru, Natal Tahun Baru, Iya. terus tambahannya tadi Cengbeng. Iya, itu mahal tiketnya Pak. Waktu Cengbeng itu Pak. Iya. Nah, untuk kira-kira kalau bandaranya ini diperluas seperti itu, apakah ada tambahan standar-standar baru yang akan di? Kalau terkait bangunan lebih nyaman lah untuk yang terminal baru nanti dan untuk teman-teman yang nanti tenan-tenan tuh cukup banyak tuh kalau mau berbisnis di bandara itu. Spesial besar Pak ya? Spesial lebih lebar, lebih banyak untuk dan semua di dalam ya nggak di luar kan, jadi di area dalam gedung semuanya. Jadi nanti memang sengaja kita buat jalurnya itu nggak langsung masuk penumpang, jadi memang dibuat untuk melewati mitra-mitra kita dulu, Iya. dulu biar ada belanja dulu baru masuk ke ruang tunggu gitu. Justru ruang tunggu kita dikit kita taruh tenan-tenannya biar orang di transaksi dulu di luar gitu kan. Jadi nggak ngumpul di dalam. Ngumpul di dalam. Oh, ya gitu. Nah, terus kalau misalnya nih agak
melenceng dikit nih Pak. Misalnya nih Pak, kan kayak kemarin tuh ada tuh penerbangan spesial tuh yang bawa apa tahanan itu. Ya. Kan hal-hal yang seperti itu. Itu tuh bagaimana itu pengamanannya misalnya? Kalau itu kita ya kolaborasi dengan yang kan pasti dia Kepolisian. pakai pesawat charter pasti dia nggak gabung sama penumpang biasa atau penumpang biasa pun dia spesial nanti di pelakuannya khusus lah itu. Ya, Itu tidak dicampur dengan penumpang kalau cuma umum ya? kadang-kadang 1-2 sih masih ada. Kalau sebanyak itu biasanya sih charter flight dia langsung kan. Oh. Karena kemarin cukup banyak tuh sekitar 60-an ya katanya ya. Nah itu kita udah koordinasi dan kita gunakan jalur khusus lah untuk itu. Oh, karena Ya, cukup banyak cukup gitu ya. banyak. Nah. Tapi kalau yang misalnya nih ada penangkapan lah mungkin ya. Kalau itu ya, biasanya buron atau normal apa. tapi terinfo aja ke kita. Oh, tetap diinfoin Info ke kita, jadi nanti biar tidak panik kan. Dan pasti kan dia pelakuan di pesawatnya kayak penumpang biasa, tapi Iya. dikawal kan oleh Iya, betul. itunya. Ya, bikin deg-degan juga Pak kalau buat penumpang yang lain. Itu pasti udah ada SOP-nya, udah insya Allah aman lah. Iya. Gitu. Ya, ya, cuman kan kadang-kadang kan Dan bisa jadi masih tangannya pun nggak lepas bisa aja. Cuman ditutupin kan nggak. ya. Ya, jadi nggak terlalu mencolok Yang gitu penting ya. jangan terlalu mencolok dan mungkin nanti posisinya pun akan ditaruh di posisi yang memang nggak terlihat lah penumpang ini kan. Bisa jadi di paling belakang gitu kan. Oke. Nah, kalau untuk keamanan bandara sendiri, Pak, misalnya nih membawa barang-barang yang tidak diizinkan, itu terkait keamanannya tuh bagaimana? Jadi nanti kan itu guna kita masuk X-ray itu, kalau di bagasi kan ketahuan tuh. Kita kan dangerous goods, saya barang-barang bahaya untuk penerbangan yang nggak boleh. Kalau penerbangan kayak power bank itu kan nggak boleh ditaruh di bagasi. Bahaya. Nah itu kan harus dicek harus diambil dan ada di cabin ya boleh. Nah kayak itu nanti kalaupun ada barang-barang yang bawa senjata tajam itu pun boleh tapi di bagasi. Nggak boleh dibawa di cabin gitu. Tapi kalau udah kadung masuk ke cabin ketika dia di SCP 2 ya, di X-ray yang kedua itu nanti akan kita tahan, nanti si pemilik juga bisa ambil lagi sebenarnya untuk ngubung kita untuk ngambil lagi itu, ataupun barang-barang ketinggalan itu. Tapi memang dengan pun saya nggak terlalu ingat untuk berapa lama waktunya tuh ada juga masa habisnya itu. Oh iya. Maksudnya Lost and found tuh dikasih waktu berapa lama boleh itu ada waktunya, harus diambil jadi gitu. nggak sepanjangnya kita pegang barang itu kan disimpan dia. ya Pak ya. Nanti ada waktunya kita pemusnahan misalnya tuh. Oh, yang barang-barangnya. Nah, itu kalau barang-barang diambil. berharga mungkin bisa kita serahkan ke panti asuhan atau apa gitu yang bermanfaat jadinya. Tapi dengan berita acara dan lain-lain lah yang pasti diketahui orang lain lah. Ada saksinya gitu kan. Kalau misalnya nih Pak, ada spesial. Dulu tuh pernah kita ini teman ya, dia mau membawa kayak satu jenis batu ya seperti itu ya. Itu kan itu bagian kayak mineral gitu apa ya. Ya mungkin tuh harus ada izin. Harus ada surat izin itu Bu kalau kayak gitu. Mungkin untuk selama pameran. dia ada surat izin, kita boleh kan bawa. Oh, selama ada kalau surat izinnya. ada surat izinnya bisa tuh. Mungkin contoh bawa pasir timah sampel, pasir timah sampel atau kan harus ada surat dari mineral. Pihak yang berwenang lah, Ya. mana bahwa itu memang dia bawa sampel untuk ini gitu kan. Ya. Sampel kan nggak mungkin bawa segini kan, pasti bawa satu box. Ya, satu box ya gitu kan. Nah, itu harus ada izinnya Ada tuh bisa izin. disampaikan ke ini nanti disampaikan bisa ke kita, nanti disampaikan ke yang airlines-nya nanti dirilis lah, nanti bisa bisa terbang. ini bisa Kalau tanpa izin ya kita juga berani bawanya, kita takut ilegal. Ya, mengantisipasi yang kayak gitu Iya. Pak. Iya. Nah kalau misalnya nih selama ini ya delay itu kebanyakan tuh masalah itu kan selalu bilang karena alasan operasionalnya itu bandara apa airline-nya nih Pak? Kalau delay pesawat pasti di airline-nya. Oh gitu ya. Tapi ya bisa juga kadang-kadang cuaca. Oke. Kalau cuaca kan mau nggak mau kita kan nggak bisa kita hindari ya. Ya. Kalau jadi karena cuaca kan sesuatu yang memang mesti masyarakat udah tahu juga mestinya kan. Kalau biasa rata-rata kalau yang delay mendadak itu ada masalah di pesawatnya ataupun keterlambatan kan kalau pesawat itu kan bukan dari Pangkal Pinang ke Cengkareng balik lagi enggak kan? Iya. Dari Pangkal Pinang ke Cengkareng kemana lagi? Kemana muter. dulu Mungkin balik ke pas di bandara mana tuh
ada keterlambatan di situ. Nah itu bisa berkaitan dengan next penerbangan berikutnya ya. Itu yang biasa terjadi. Iya, gitu. selalu alasannya karena alasan operasional. Iya. Nah, yang kita gitu ya. Ini operasionalnya. Kalau operasional biasanya nggak lama gitu. Kalau udah teknis, biasanya kan agak lama tuh karena ada kendala di pesawatnya gitu kan. Pernah kejadian itu Garuda kan. Nah, akhirnya di cancel, akhirnya diinapkan penumpang kembali kan. Besok pagi baru di sini berangkat tidak lagi. ada fasilitas ini ya Pak untuk perbaikan atau apa gitu, tidak ada ya? Kita yang ada cuma di Cengkareng tuh ya, Cengkareng, ada apa hanggarnya. Ya. Tadi kita kan cuman setiap pesawat kan pasti ada teknisinya. Ya. Nah, yang cukup lama biasanya nggak ada spare part di sini kan, nunggu kadang dia nunggu pesawat yang berikutnya nganter bawa spare partnya, dipasang sini baru jalan. Nah, itu itu yang pesawatnya tuh harus di itu tuh, di situ aja tuh. ya di situ. Oh, nggak mengganggu untuk Enggak sih, biasanya kalau memang dia di Garbarata, kalau memang kita tanyakan lama ya kita pindah biasanya ke parking stand yang memang nggak ada Garbarata, biar Garbarata bisa dipakai. Iya, Garbaratanya bisa dipakai oleh penerbangan yang lain berikutnya. ya. Nah, biasanya begitu. Tapi kalau cuma sebentar, kita hitungan cuma 1 jam ya, nggak pindah biasanya dari tetap di situ. Oh, iya. Oke. Nah, kalau misalnya nih, maaf nih, kalau misalnya terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan ya, misalnya atau ada masalah dengan pesawat atau ya sesuatu yang kecelakaan atau apa hal seperti itu, apakah di bandara sendiri ini ada prosedur khusus yang bisa dilakukan? Kalau kita tim setiap 2 tahun sekali itu ada latihan apa namanya, skala besar dulu. Kita melibatkan ketika ada kecelakaan atau ada apa tuh. Jadi semua yang stakeholder kita yang memang masuk dalam komite, kan kita punya komite keamanan sama komite keselamatan. Nah itu ketika ada problemnya di keamanan, kita nanti dengan siapa. Nanti kalau misal dia tuh ada masih hijau, kuning atau merah, kalau udah di merah itu kita, kalau hijau ini masih di saya untuk komando utama. Tapi kalau sudah masuk ke merah itu komandonya udah langsung ke kalau kita di sini Kapolres, karena kan agak punya lanut kan. Kalau ada lanut dan lanut biasanya langsung kita serahkan ke mereka untuk jadi ketua penanggulangannya gitu. Oh, Dan itu rutin Pak itu? Setiap 2 tahun kita rutin dan tiap Melibatkan siapa aja itu kalau lagi pelatihan itu? Ada rumah sakit, ada juga kawan-kawan kesehatan nih, KKP atau BKK sekarang ya, terus kepolisian, TNI, terus juga SAR gitu, BPBD. Jadi terkait penanggulangan kecelakaan gitu kan. Jadi rumah sakit itu udah kita ini, rumah sakit terdekat yang mana itu nanti ada skenario-skenarionya, misalkan yang meninggal kalau di lokasi titiknya ini, yang masih hidup, yang masih ini untuk dibawa ke rumah sakit, nah. di mana itu nanti. Oh iya. Itu setiap 2 tahun sekali kita lakukan simulasinya. Oke. Kotaknya ya. Masih. Udah semua ya di sana. Oke, terima kasih. Iya. Jadi kalau memang itu terjadi, insya Allah udah siap kita ininya. Oke, sebentar Pak, ininya copot. Pak, sambil minum Pak. Nah, oke, bisa masuk ya? Oke, ya. Nah, kalau nanti penambahan pelebaran ke terminal ini Pak, itu ada perubahan di kargo nggak Pak ya? Kargo tetap nggak ada ini ya, nggak ada. Tidak ada perbedaan tempat, iya. nggak ada. Cuma nanti pemeriksaan X-ray yang pertama ini, kalau yang terminal baru nggak ada lagi di depan, tapi nanti di belakang. Saya nanti setelah ibu check in, ya. Nah X-ray di belakang itu nanti. Oh gitu. Dibalik, kalau sekarang kan periksa dulu di sini. Periksa dulu di depan. Ya. Nanti kalau kita check in. Kalau nanti di sana, check in dulu. Kita ruang ini bisa jadi ruangan umum nih. Check innya bisa masuk, orang nanti check in. Nanti pemeriksaan bagasi, tapi nanti kalau ada di bagasinya ada barang yang tadi dangerous good, barang yang berbahaya untuk penerbangan, itu biasanya dipanggil untuk apa? Datang atau ngecek untuk buka tasnya, ngambil, karena di X-ray kan ada terlihat gitu kan. Ya. Nah, ini ya kan saya sering menggunakan bandara ya Pak ya. Kadang-kadang tuh yang jadi ini curhat dikit nih ke Pak Jiani. Kadang-kadang itu arus lalu lintas Pak ya yang ini. Memang sudah diatur ya ini ya. Untuk bagian atas kan hanya drop off penumpang. Kemudian di bawah tuh untuk
ini ya kalau pick up kan di bawah gitu. Nah tapi kadang-kadang kita kan mau datang nih pas parkir tuh penuh tuh ada mobil atau pas harusnya kan tuh tidak ada Pak ya kayak gitu. Sebenarnya kita sebenarnya dulu kan macet banget tuh ya. Sekarang macet alhamdulillah udah mulai mendingan. bisa kita urai. Kita cegah di bawah. Cuman kadang kan tricky juga nih penumpang. Kalau penumpang yang berkebutuhan khusus atau orang tua atau yang pakai kursi roda atau apa, memang kita perbolehkan jemput di atas. Untuk jemput di atas. Iya, cuma ternyata enggak. Dimanfaatkan yang lain. Itu ternyata. Dan juga mungkin ada memang kami izinkan juga ketika ada beberapa yang untuk penjemputan itu kami izinkan penjemputan juga. VVIP itu Pak. Iya, itu yang jemput tuh banyak Pak. Itu makanya kami batasin. Yang dijemput 1 orang. Sebenarnya batasin itu. Mereka boleh naik, kami izinkan, tapi boleh naik itu 5 menit sebelum mendarat. Bukan datang setengah jam sebelumnya parkir di sana. Udah parkir gitu di sana, sedangkan penumpang lain kan mau masalahnya kan nanti crowded kan. Iya, jadi itu masih kita cari solusi lah bagaimana. Karena banyak yang masih pengennya parkir, terus mereka mau kopi itu kan. Terus di sisi kopi juga laku kan. Ya tapi kan mengganggu penumpang yang lain. Mungkin kalau udah ada perluasan yang baru itu bisa difokuskan Pak ya. Kalau perluasan yang baru nanti drop zone-nya tetap di sini ada Bu, tapi bisa dibagi ke bawah. Tadi di bawah itu ada basement juga kita. Jadi penumpang bisa turun dari situ, nanti bisa naik dari eskalator. Itu kemudian juga bisa langsung jalur lurus nanti. Karena kita buat ada 2 jalur, nanti ada yang bisa naik dari sini, ada nanti disambung dari Alpha Express itu langsung nyambung ke terminal yang baru gitu. Mungkin kalau yang VVIP suruh di sana aja kali Pak, tuh pick up-nya Pak. Jadi biar kalau datang tetap di sini. Oh iya, sama jadi satu tapi ya. mungkin bisa kita pecah yang drop off-nya. Jadi bisa bagi sana. Ya, betul. Jadi nggak terlalu padat. Jadi tidak terlalu padat. Tapi ini sih petugas saya sudah minta juga, kita minta konsisten untuk selalu jaga minimal jangan 3 baris lah dia tuh, baris 3 4 tuh untuk orang jalan gitu. Ya, jangan ditutup jangan semua diisi. Iya. Karena cuma sisa 1 kan. Ya itu bikin itu memang butuh dukungan juga dari itu Pak. Masyarakat juga. Kita bukannya kita nggak, tapi untuk menertibkan ini karena area Selasar itu nggak besar kan. Jadi nanti akan mengganggu kenyamanan sama juga jadi macet kan gara-gara itu. Kira-kira ya untuk kenyamanan penumpang, untuk pelayanan itu ada terobosan baru apa nih ke depannya nih dari Angkasa Pura? Itu kami sebenarnya akan ada parkir premium. Kalau mereka mau jemput ya kami sediakan tempatnya untuk berbayar sekalian. Itu yang kan kami coba. Tapi mungkin kemudian dengan adanya ini nanti mungkin di bawah yang kan kita coba, atau nanti di sini tadi kita mau ada simulasi nih bulan lalu tapi kita belum jalankan karena mungkin ada kemarin banyak demo-demo itu kita stop dulu. Nah, mungkin mudah-mudahan bulan Oktober bisa kita coba lagi nih untuk parkir premium itu. Jadi biar sekalian kalau memang ini silakan nih. Mau lama silakan. Jelas berbayar aja. Jadi nggak asal-asal lagi. Penumpang yang lain. Tadi tricky tadi katanya kalau kita kan nggak bisa ngelarang kalau dia bilang jemput orang tua, jemput kursi roda atau kebutuhan khusus kan. Nggak mau kan. Tapi itu memang seharusnya disediakan kali Pak ya. Jadi kan memang kalau itu memang ada kita sediakan kan ada tuh parkir kita yang ada logo warna biru itu ya. Yang untuk kursi roda itu. Cuma kan mereka ngakunya itu tapi pas dijemputnya bukan ternyata. Iya. Kalau teman-teman absen nggak mungkin masa minta foto orang yang mana jemput itu kan. Sama ini juga mungkin untuk mengenalkan untuk pakai e-money untuk parkir kita, pintu keluar bayarnya nggak pakai cash lagi. Kan kita udah jalankan itu, tapi masih sampai saat ini masih banyak yang cash. Masih banyak yang cash Pak, betul. Karena kadang-kadang mungkin mereka tuh setahun nggak sekali Pak ke bandara. Di Bangkok kartu e-tol atau jarang dipakai. Itu yang memang masih agak berat di situ. Maunya kami tuh emang sudah cashless kan, jadi cepet prosesnya. Karena kemarin sempat manual. Akhirnya kan sempat macet juga kita kan, karena manual kan harus ada proses kembalian, betul. Ya itu mungkin harus itu perlu waktu lah Pak. Perlu waktu. Udah mas waktu ya Bu, dari 2022 21 udah. Kita udah terapin 4 tahun ya. Nanti sampai sekarang belum benar-benar sukses untuk itu. Karena masyarakat kita pun belum bisa juga ternyata. Belum semuanya punya. Belum terbiasa. Kalau di kota-kota besar kan udah biasa lewat tol pasti. Wajib punya Pak. Setiap mobil masih ada pasti punya. Nah kalau kami sih
Jangankan minimal kawan-kawan yang dari instansi ataupun yang dari perusahaan-perusahaan sudah menggunakan e-money. Kalau masyarakat biasa kan mungkin karena memang mereka jarang kan, yang rutin lewat bandara mesti udah pakai e-money lah itu. Iya. Udah pakai apa namanya, nggak pakai cash lagi lah gitu. Nanti kita bisa ditunjukin ya fasilitas-fasilitas yang saat ini ada dan nanti rencananya mungkin yang ini akan dipindah kemana atau apa. Kita belum bisa nih kan masuk ke yang ya, yang untuk yang baru kebetulan masih proses pekerjaan finishing. Optimis Pak. Optimis sih Desember selesai. Desember gedungnya selesai ya. Nah, tapi kita perlu ada proses verifikasi dan lain-lain. Mudah-mudahan di awal tahun udah bisa kita gunakan lah itu. Amin, mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan kalau nanti Lebaran, ini kan Lebaran dan Imlek nih tahun depan ini sama hampir ya. Dekat Pak, dekat ya. Harusnya kalau bisa menampung tuh arus yang lebih banyak gitu ya. Mudah-mudahan Pak. Tapi kalau lihat tren kemarin emang udah sampai sempat 5.000 per hari itu. Penumpangnya waktu yang Lebaran waktu Nataru kemarin itu. Nah, itu bagus Pak kalau seperti itu terus ya. Kalau bisa begitu terus. Dulu sih begitu Bu, makanya kita bangun. Makanya udah mulai dibangun. Terus setelah Covid ternyata ada perubahan ini kan, perubahan untuk kebiasaan orang terbang atau memang orang sekarang udah jarang terbang. Tiketnya sekarang jadi lebih mahal mungkin atau gimana tuh? Kalau kemarin kayaknya sama ya, sempat kemarin kan teman-teman airline buka harga 700 sampai 800 ya, juga masih nggak terlalu ini juga, nggak terlalu banyak juga penumpang ini. Ekonomi kali ya Pak ya? Ya mungkin ekonomi kali ini. Yang menjadi apa tuh? Jadi penentu ya? Orang banyak save money ya, nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Iya, mungkin setahun biasanya urusannya itu mungkin bisa digabung-gabung ya berangkat mungkin untuk beberapa urusan. Makanya gitu. kita mudah-mudahan Pemda banyak bikin event di sini kan. Iya. Kita ngajak orang luar mengenalkan lah nih. Mengenalkan Kepulauan Bangka Belitung, terutama Kepulauan Bangka ini kan kalau kita suka eksplor dulu kalau lagi libur, kita jalan-jalan cari pantai-pantai yang jauh-jauh yang jarang sentuhan, bagus-bagus masih pada itu. Tinggal gimana caranya tuh pengelolaannya bagus tuh. Karena kan di sini saya lihat resort pun ada kan, di Bangka belum ada resort ya. Ya, baru mau mulai Pak. Baru mau mulai ya. Mudah-mudahan kalau ada resort kan orang. Tapi yang pertama itu kebanyakan itu Pak bisnis ya? Iya, kalau sini bisnis kayaknya. Bisnis Pak, itu yang membuat penerbangan itu jadi lebih sering itu bisnis. Ya, bisnis Pak. Sama bisnis sama pergerakan rapat juga kan? Ya, iya anggaran dikurangi, perjalanan dinas kurang Pak. Mungkin ngaruh juga dengan efisiensi. Iya, itu efisiensi. Jadi efeknya kemana-mana. Iya. Oke, nanti kita kita minum dulu, habis itu kita ke dalamnya, kita lihat-lihat. Kira-kira para sahabat ngopi hari ini kita bisa melihat fasilitas ya yang vital di Bangka Belitung, Bandara Depati Amir. Kita akan dipertunjukkan sama Pak GM langsung fasilitas apa yang saat ini ada di Bandara Depati Amir. Kemudian nanti akan dikembangkan ke depannya seperti apa rencananya. Oke. Kita kan di sini juga ada bikin 2 jalur nih Bu. Kita baru rubah. Jadi untuk yang teman-teman pekerja bisa lewat sini. Untuk yang kru airline disabel kalau pakai kursi roda, kalau karyawan lewat sini, jadi nggak barengan dengan penumpang biasa. Nah ini juga seragam absek kita kan baru tahun ini kita rubah biar lebih hospitality-nya kelihatan loh teman-teman dengan seperti ini. Seperti hotel gitu. Iya, oke. Nah, ini rencana kita kemarin. Ini tambah conveyor belt di sini nih Bu nanti. Oh yang nanti 2 sana tuh di sini ada tambah satu lagi. Jadi 3 kita. Ini jadi di kedatangan. Nanti ada connecting juga ke sana. Jadi yang check-in counter kita sebelumnya ini kan sekitar berapa nih? 14 atau 12. Itu nanti di sana ada 24. Jadi tambah banyak untuk check-innya dan ke belakangnya lebih luas. Jadi antriannya lebih nggak kelihatan numpuk. Kalau sini kan lumayan kecil ya. Kurang panjang Pak kurang itu panjang. ini ya. Seperti lounge kita nanti pindah juga di terminal yang baru. Safir Lounge ini ya. Nanti akan ada di dalam ruang tunggu. Kalau sekarang kan sebelum ruang tunggu ya. Agak susah jualnya kalau dulu sebelum ruang tunggu. Karena orang masih pikir mau masuk X-ray lagi gitu kan. Nah, nanti terminal baru nanti kita pindahin ke ruang tunggu. Jadi penumpang mau ke lounge itu jadi lebih nyaman lah itu kan. Iya. Di sini juga kita udah kasih
sign it ini sebenarnya ibu-ibu hamil, lansia itu kita nyarankan untuk naik lift. Di belakang ya Pak ya? Iya, cuman ada beberapa masih lewat sini yang membahayakan kan kalau mereka lewat dari ini. Kalau ada ibu-ibu tua bawa tas tentengan 2 kan nggak simbang dia. Cuman memang tipikal kita ini memang apa kurang suka baca kan masyarakat kita kan. Nah kalau ini dulu sebenarnya dipakai untuk Dekanasda tuh Bu, cuman nggak jalan lagi gitu. Iya. Cuman memang bukan flu penumpang sih, agak susah kita jualnya. Posisinya kurang Iya nggak? strategis. Bukan jalur penumpang kan? Nanti kalau ini sampai ini mau ada rencana apa Pak itu yang ruangan kosong? Itu kayaknya nggak digunakan kayaknya. Belum ya? Iya. Ini kita masuk di X-ray 2. Iya, X-ray yang kedua. 5. Ini kalau yang pakai jas nih supervisornya nih Bu. Oh iya. Kan perbedaannya di situ dia, supervisor pakai jas, yang masih Pes. anggotanya pakai pes. Nah ini ruang tunggu kita, kapasitasnya sekitar 600 sampai 700 penumpang. Kalau kita jadi internasional ini kita siapkan untuk ruang tunggu internasional nantinya. Kalau yang UMKM ini tetap ada Pak di ruang Tetap tunggu? ada. Nanti makanya kita kemarin kita ajak untuk mereka melihat terminal yang baru, kira-kira minat yang mana. Kita utamakan dulu yang teman-teman tenan yang ada sekarang. Ini juga petugas ini terkenal inspection service, jadi dia mastiin fasilitas terminal ini berjalan baik gitu. Nah ini menurut saya itu belum ada bau-baunya Bangka kan? Iya Pak, itunya souvenir, apa bukan souvenir ya? Apa tuh Ornamen namanya, belum ada, ya? ornamen atau Nah, hiasan-hiasan? kemarin saya tawarin tuh ini kalau kayak di Palembang tuh ada kain Kayaknya dibentang iya. di atas gitu ya. Iya. Ayo Pak. Kasih Pak ya. Nah ini kita juga udah pasang-pasang nih tempat-tempat Wisata. Turunadan, Di Bangka, tempat iya. batu belimbing, Iya. itu juga ada. Iya. Nah ini yang bikin dinas pariwisata nih. Oh. Biasanya kalau 1-2 pesawat sih masih aman untuk selosan ini. Iya, nggak terlalu antri ya. Iya. Mungkin counternya nggak usah banyak-banyak juga. Jadi conveyor belt ini nanti jadi Ditambah. untuk internasional. Ini sama ini nanti domestiknya. Itu kalau nggak ada internasional dipakai semua. Nah ini kan bisa ada space available nih untuk ikan kalau langsung ketemu Begitu. Ada titik spot gede datang, gitu ya. spotnya pas Nah, iya. tengah. Nah ini dinas pariwisata ini dia. Ini dari provinsi, pariwisata provinsi Bangka Belitung. Oh, ini kita bisa dapat informasi apa aja? Event-event atau apa di Event-event Bangka bisa ada di sini. Kalau yang sekarang untuk brosur eventnya selalu update-nya itu di IG Di IG ya? wisata di realnya Di realnya ya? update-nya di situ aja. Nah, kita intinya mau meningkatkan pariwisata Bangka Belitung. Iya. Mengenalin Bangka Belitung lah. Iya. Biar rame. Biar rame. Itu Mbak ya. Iya. Announcer pesawat sini tugasnya. Ini tugas kita announcer di sini nih. Ruangan informasi kita. Itu berapa menit biasanya sebelum ini dikasih tahu bahwa jam berapa harus ada pengumuman gitu? Itu biasanya jaraknya misalnya dari boarding yang pertama sama yang kedua itu kurang lebih 10 menitan Bu untuk boarding lagi. Kalau untuk boarding kan info dari airline. Dan info telepon ke sini bahwa untuk diumumkan boarding nanti dia umumkan. Nah jaraknya nanti ada jarak-jarak itu sampai panggilan nama terakhir. Terakhir baru sampai panggilan. Baik sahabat ngopi, tadi kita sudah lihat ya banyak sekali fasilitas yang disediakan oleh Bandara Depati Amir. Kita udah lihat-lihat, ada lounge, ada check-in seperti apa, di mana, seperti itu. Nah, kita harapkan kedepannya itu semua akan jadi lebih baik, pelayanannya lebih baik, ya. Dan kedepannya Bandara Depati Amir ini bisa menampung lebih banyak penumpang, Pak. Iya. Penumpang tambah banyak tuh. Iya, dan fasilitas juga ditambah, Pak. Oke, udah selesai jalan-jalan, kita mau lanjutin ngopi juga, boleh Pak? Sampai ketemu dengan acara OTT selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like,
dan share kalau memang apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita. Bye. Terima kasih.